Kembali lagi di sistem koordinat kartesius di pertemuan ketiga ya ini atau video ketiga dalam pembahasan koordinat kartesius. Kemarin kita sudah mempelajari pengertian sistem koordinat kartesius, posisi titik terhadap sumbu X, terus posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu, dan sekarang kita ke subbab keempat, yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini nanti setelah video selesai juga akan ada uji kompetensi atau ulangan harian ya. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum cuci tangan dulu. Lalu jangan lupa berdoa agar dalam pembelajaran kali ini berjalan lancar dan bermanfaat ya, amin. Langsung saja, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan garis L pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini pada buku paket kalian juga ada ya, silahkan disimak juga. Di sini ada koordinat kartesius dan garis L. Ada L1 yang berwarna biru ini ya, L2, L3, L4. Dan penulisannya garis itu kecil, huruf kecil Latin ya, L gitu. Ini sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis L ini bisa kita lihat sejajar dengan sumbu X. Jadi bisa kita tulis garis L itu sejajar dengan sumbu X. Ini garis L1, L2, L3, L4 ini sejajar semua. Lalu bagaimana terhadap sumbu Y? Garis L terhadap sumbu Y adalah tegak lurus. Tegak lurus dengan sumbu Y ya. Seperti tegak lurus itu apa? Vertikal dan horizontal gitu loh. Atau huruf L. Nah, tegak lurus 90 derajat. Selanjutnya misalkan kita buat garis M. Ada M1, M2, M3, dan M4. Nah, kalau garis-garis M ini bagaimana itu terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita ketahui garis M ini yang hijau sejajar dengan sumbu Y. Semua sejajar kan? Garis M sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Sehingga kita bisa tulis garis yang sejajar dengan sumbu Y ini M1, M2, M3, M4 ya. Terus garis tegak lurus dengan sumbu X ini M1, M2, M3, M4. Tegak lurus. Gampang ya. Sekarang ini perhatikan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini. Bagaimana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ini ada N1. Bagaimana itu terhadap sumbu X dan sumbu Y? Apakah sejajar? Apakah tegak lurus? Ini garis N itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong sumbu X dan sumbu Y. Di mana memotong sumbu X di titik 1,0 ini. Ya. Memotong sumbu Y di mana? Titik 0,2 ini. Nah, N1 ini memotong sumbu X dan sumbu Y, dua-duanya ya. Memotong. Lalu misalkan kita buat lagi garis N2 seperti ini. Ini juga memotong sumbu Y dan sumbu X. Nah, sumbu Y, sumbu X-nya di negatif 1 ini, negatif 1,0, sumbu Y-nya di 0,2. Itu ya. Selanjutnya ada contoh ini 2.1. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Ini tidak sejajar semua ya. Alternatif penyelesaiannya seperti ini. Kita buat koordinat kartesiusnya dulu yang memuat 4 kuadran ya. 1, 2, 3, 4 seperti ini. Lalu kita tentukan titik A 3,5 itu di mana itu? Nah, di sini ya. A 3, min 5, sorry 3, negatif 5. Setelah itu yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y, bagaimana itu garisnya? Apakah seperti ini? Ini sejajar dengan sumbu Y ya, sejajar
Jadi kita hapus. Apakah seperti ini? Garis L-nya ini sejajar dengan sumbu X. Jadi biar tidak sejajar atau tidak sejajar dengan sumbu X atau Y, atau tegak lurus dengan sumbu X atau Y, kita buat garis yang agak miring gitu, tapi melalui titik A 3, -5. Nah, garisnya bebas kalian mau agak miring ke sorong ke sini, atau sorong ke sana, sorong ke sini, boleh juga. Atau sorong ke sini juga boleh. Nah, boleh kalian tentukan garisnya itu. Ada banyak sekali dibuat garisnya. Selanjutnya contoh 2.2. Gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita buat koordinat kartesiusnya dulu ya. Lalu kita buat garis yang agak miring gitu aja, tapi sejajar ya garis M dan N ini. Misalkan ini garis M dan ini garis N. Nah, kenapa kok miring? Ini kalau miring kan tidak sejajar dengan sumbu X atau tidak sejajar dengan sumbu Y. Jadi ini merupakan garis M dan M yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Gampang ya. Lanjut. Contoh 2.3. Contoh-contoh terus ini. Ya, apa-apa. Diketahui titik A 3,2, titik B 3,-6, dan titik C -5,2. Ada pertanyaannya A, B, C. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Nah, ini terhadap sumbu X dan Y semuanya diminta membuat garis. Kita buat dulu alternatif penyelesaiannya. Yang langkah pertama, gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. 1, 2, 3, 4 ya ini. Dibuat. Langkah kedua, gambarlah titik A 3,2, B 3,-6, dan C -5,2 pada bidang kartesius ini. Nah, kita tentukan dulu titik A 3,2 mana ya? X-nya 3, Y-nya 2 di sini. A 3,2. Terus B 3,-6. 3, -6 di sini ya. B 3,-6 dan C -5,2, -5,2 di sini. Lalu langkah ketiga, buatlah garis melalui titik A dan B, melalui garis titik A dan C, dan melalui titik B dan C. Nah, ini A dan B, A dan C, dan C dan B dihubungkan itu antar titiknya ya. Lalu selanjutnya, langkah keempat dari gambar tersebut tampak bahwa, kembali ke soalnya tadi, soalnya apa itu? Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? A dan B ini kita tahu sejajar dengan apa? Sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Kita tuliskan garis yang melalui titik A dan B tegak lurus terhadap pada sumbu sumbu X, dan sejajar dengan sumbu Y. Lalu yang kedua, B. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut? A dan C ini yang biru, kedudukannya sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Garis melalui titik A dan C sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y. Gampang ya. Kalau yang selanjutnya yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut melalui sumbu X dan sumbu Y? Apakah sejajar? Apakah tegak lurus dengan sumbu X dan Y? Tidak ya. Jadi garis yang melalui titik B dan C itu tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, garisnya miring.
Paham ya? Lanjut. Nah, ini sudah kita masuk portofolio. Coba kalian kerjakan, ayo kita berlatih 2.3 di buku tulis ya. Ini 2.3 dan juga selanjutnya kalau sudah selesai, ayo kita berlatih 2.3, kerjakan uji kompetensi 2 yang melalui Google Form yang sudah disediakan secara online ya. Baik, untuk video kali ini cukup sekian dan semoga bermanfaat. Sekaligus ini merupakan video terakhir untuk koordinat kartesius ya. Semoga kita dapat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.